Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Brigita Maria Ulfa, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Cianjur. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik yang akan dibantu oleh rekan saya, yaitu Bapak Agus Awaludin dari SDN Cijeler dan juga Ibu Pratiwi dari SDN Karangtengah. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Mohon izin Bapak dan Ibu, terima kasih sebelumnya atas bantuannya. Hari ini akan menjadi coach adalah Bapak Agus Awaludin dan yang akan menjadi coach adalah Ibu Pratiwi, dan saya hari ini akan menjadi supervisor. Baik, mohon izin saya berkomunikasi dengan Ibu Pratiwi sebagai coach. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Senang sekali ya kita bisa ketemu hari ini. Terima kasih sebelumnya Ibu. Baik, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik, dan hari ini saya mohon izin untuk menyampaikan rubrik penilaian. Hari ini saya akan mendampingi Utia untuk melaksanakan kegiatan coaching dengan Pak Agus. Di sini saya ingin kembali mengingatkan kepada rubrik penilaian. Yang pertama, nanti apakah kegiatan coaching yang Utia lakukan sudah sesuai dengan alur tirta. Yang kedua, apakah nanti bagaimana Utia memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, yaitu Pak Agus, dan bagaimana nanti coaching Pak Agus merespon pertanyaan-pertanyaan dari Utia. Dan saya juga ingin mengingatkan prinsip dari coaching bahwa kita harus berada pada poin kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan dari potensi coaching. Nah, ini izin saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Butia sebagai coach. Kompetensi apa yang kira-kira ingin Butia kembangkan dan ingin saya bantu untuk mengamatinya? Ya, terima kasih. Yang pertama yang ingin saya tingkatkan dari proses kegiatan coaching ini, yang saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mendengarkan aktif. Kemudian saya ingin meningkatkan juga tentang kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, nah untuk yang dua poin tadi, bagian mana atau poin mana, kompetensi mana yang ingin Butia kembangkan? Saya berharap saya bisa lebih meningkatkan lagi dalam kemampuan saya memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya pada coaching. Baik, nah dan begitu Butia, untuk kira-kira nih untuk ketercapaiannya atau keberhasilannya dari skala 1 sampai 10, kira-kira Butia ingin ada di level berapa nih keberhasilannya? Di level 7 Bu. Di level 7, baik. Insya Allah nanti kita akan bantu untuk mengamatinya di level 7. Dan satu lagi, apa harapan Ibu Tia dari observasi yang kita lakukan hari ini? Yang pertama, saya mendapatkan pengalaman juga tentang kegiatan coaching ini. Kemudian saya ingin mendapatkan umpan balik, tentunya umpan balik yang positif ya. Baik. Itu kemudian akan meningkatkan juga keterampilan coaching saya terhadap rekan-rekan kerja saya yang ada di sini. Baik, terima kasih. Baik, jika demikian silakan dimulai kegiatannya kepada Ibu Pratiwi dan Bapak Agus, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong, tadi Bapak katanya mau ada yang diobrolin ya? Iya Bu, Bu ada waktu? Alhamdulillah Pak. Terima kasih. Nah gini Bu, saya sedikit masalah di kelas. Tentang apa itu Pak? Itu apa? Proyek Bu, proyek P5 yang saya laksanakan di kelas. Saya merasa apa ya, anak-anak kurang antusias gitu. Begitu ya Pak ya. Menurut Bapak, kenapa anak-anak kurang antusias dalam melakukan kegiatan tersebut? Karena ini ya,
kita baru sekarang nih ikut menggunakan kurikulum Merdeka ini baru tahun pertama. Mungkin sesuatu hal yang baru, jadi anak-anak belum begitu paham gitu, dan mereka merasa mungkin ini cuma nggak ada rapotnya atau apa, cuma seperti ekstrakurikuler yang lain gitu, kegiatan-kegiatan yang lain yang nggak ada lapornya gitu Bu. Jadi mereka menganggap tidak begitu penting mungkin menurut mereka gitu Bu. Seperti itu ya Pak ya. Apakah Bapak sebelumnya sudah membicarakan dulu kepada anak-anak, mensosialisasikan dulu terhadap anak-anak tentang kegiatan di dalam kurikulum Merdeka? Ada apa saja? Ya, tentunya saya sudah sampaikan kepada anak-anak tentang pelaksanaan kurikulum Merdeka ini. Ada perubahan-perubahan, banyak sekali, ada perubahan di mata pelajaran, ada penggabungan, ada juga tambahan proyek ini yang berbeda dari kurikulum sebelumnya itu sudah disampaikan kepada anak-anak. Ya, kira-kira dari masalah yang Bapak sedang hadapi, rencana apa nih yang Bapak akan lakukan ke depannya? Saya ingin proyek ini tentu ingin berjalan dengan baik gitu. Iya. Ingin anak-anak ingin antusias mengikuti proyek, melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan mereka bisa mengambil manfaat dari itu. Iya betul Pak. Dari kegiatan yang sudah Bapak lakukan di sekolah bersama anak-anak, di level berapa nih yang sudah terjadi di sekolah Bapak itu? Anak-anak itu udah di level berapa tuh? Dari level berapa Pak? Sekarang siswa-siswa Bapak dalam melaksanakan kegiatan proyek tersebut sudah baru mencapai level berapa Pak? Kalau saya pikir 5 ya. 5 ya. Sangat jauh ya Pak ya? Harusnya tinggi Bu, karena saya melihat latar belakang keluarga siswa, mahasiswa di sekolah kami itu kan hampir semuanya muslim gitu. Tapi saya heran kenapa kok mereka antusiasme sangat rendah gitu, keterlibatan mereka sangat rendah dalam pelaksanaan proyek ini. Iya. Seharusnya levelnya sudah agak tinggi ya Pak ya. Nah, untuk itu selanjutnya Bapak ingin meningkatkan ke level berapa Pak dari setelah itu? Saya pikir tidak muluk-muluk ya. Kita naik ke berapa level, mungkin 1, 2, atau 3 level cukup memuaskan bagi saya untuk sekarang. Mungkin ke level 7 atau 8 Bu, kalau bisa mungkin ya saya bisa mencapai itu gitu. Iya, iya. Untuk mencapai level tersebut, rencana apa nih yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya dalam proyek ini? Banyak ya, mungkin salah satunya mengupayakan untuk adanya pembiasaan pelafalan, bacaan, hafalan atau murojaah di ayat-ayat surat-surat pendek ini di juz amma ini. Mungkin setiap pagi atau seminggu berapa kali, seperti itu Bu. Kemudian kedepannya sih saya harapkan dari hafalan-hafalan mereka ini bisa anak-anak bisa diikutkan dalam kegiatan lomba, kan banyak sekali lomba-lomba ini, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, mungkin ada di lomba yang dilaksanakan oleh lembaga lain. Harapan kedepannya sih anak juga bisa mendapatkan sertifikat. Yang ini manfaatnya untuk anak sendiri, itu bisa dipakai untuk mereka daftar ke sekolah lanjutan, ke SMP. Misalkan sekarang ke SMP harus punya ilmiah atau apa yang sebuah prestasi yang bisa dijadikan pertimbangan untuk diterima di sekolah-sekolah tertentu. Ya, luar biasa sekali ya Pak ya rencana Bapak ke depannya tentang proyek kali ini ya Pak. Dari rencana tersebut, apa nih strategi yang akan menguatkan siswa dapat lebih aktif lagi, antusias lagi dalam mengikuti proyek yang Bapak buat?
Strategi itu tentu tidak bisa dilaksanakan sendiri Bu ya. Tentu saya akan berkomunikasi dengan rekan-rekan guru, terutama guru agama, supaya bisa ikut membantu ya. Seharusnya bukan tanggung jawab sendiri gitu. Jadi semuanya ikut terlibat. Itu yang pertama. Tentu tadi saya juga membutuhkan bantuan dari yang lain tetap gitu ya. Karena di ranah kebijakan tetap ada kepala sekolah yang pada akhirnya memutuskan kegiatan ini bisa berlangsung atau tidak. Kak, selain berkomunikasi dengan guru agama, tentu saya akan mengarah kepala sekolah supaya bisa menyediakan ruang gitu untuk pembiasaan ini supaya bisa berjalan dengan baik. Kemudian saya juga akan meminta kepala sekolah untuk membangun komunikasi dengan para tokoh-tokoh masyarakat sekitar atau para ustadz yang memang bisa membantu program ini berjalan dengan baik. Kita bisa bersinergi antara di sekolah dan di rumah. Di sekolah diberikan diberikan pembiasaan, di tempat di rumahnya juga mengaji. Jadi anak tidak terlepas dari situ gitu. Jadi semakin banyak menghafal, jadi semakin cepat hafal. Mungkin itu seperti itu. Kapan nih Bapak akan melaksanakan rencana tersebut? Ya saya kira ini ketika sebuah program yang baik harus segera dilaksanakan. Tapi karena ada beberapa hal ya yang mungkin tidak bisa dilaksanakan secepatnya, saya menunggu kesempatan kepada kepala sekolah. Kalau dengan rekan guru saya sudah ngobrol, karena kepala sekolah banyak kesibukan, mungkin setelah Bapak kepala sekolah nanti selesai kesibukannya saya ngobrol, karena mungkin tidak bisa ngobrol sekilas, kita harus panjang lebar supaya bisa Bapak kepala sekolah juga bisa memahami betapa pentingnya program ini. Semoga apa yang menjadi tujuan Bapak ini dapat terrealisasikan dengan lancar. Nah setelah tadi ngobrol nih Pak nih, bagaimana nih perasaan Bapak hari ini setelah ngobrol tadi dengan saya? Ya lebih enggak, ya enak. Dan tadi sebelumnya saya ngobrol, sebelum ngobrol, saya mikir sendiri, saya pusing sendiri gitu. Kalau sekarang kan udah saya bicarakan, ada ya semakin lega lah ya, semakin tercerahkan gitu Bu. Ya alhamdulillah berarti ya Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah menemukan solusinya ya Pak ya. Mungkin saya tunggu kabar selanjutnya Pak ya. Ya Bu, siap. Sebelumnya terima kasih Bu atas waktunya. Saya merasa banyak terbantu setelah kita ngobrol bersama. Ya, sama-sama Pak. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah udah selesai ya Bu Pratiwi ya tadi proses coachingnya dengan Pak Agus. Terima kasih sekali. Baik, saya izin melakukan kegiatan pasca supervisi ya Bu Tia. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih sama Bu Tia nih. Bu Tia, gimana tadi perasaannya ya setelah melakukan coaching, dan menurut Bu Tia sendiri bagaimana performa Bu Tia saat melakukan coaching tadi? Tadi saat melakukan coaching tersebut itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terlewatkan atau mungkin kurang berbobot gitu. Oke, belum bisa kurang memberikan pertanyaan berbobot ya. Betul. Kenapa merasa demikian? Mungkin jadi saya itu agak kurang mendengar gitu, mendengarkannya kurang, ya. Sepertinya kurang ya, kurang mendengarkan dari apa yang dikatakan oleh coach tadi gitu. Oke, baik. Saya mohon izin, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya, Bu Pratiwi. Menurut saya tadi setelah saya mengamati proses coaching antara Bu Pratiwi dengan Pak Agus, menurut saya Ibu sudah lebih dari standar yang kita rujuk gitu ya. Kompetensi tadi yang ingin Ibu Pratiwi kembangkan adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tadi saat Bu Pratiwi menanyakan, yang pertama tadi saya catat kenapa gitu ya, apa proyeknya,
siswa-siswa dari Pak Agus ini kurang ikut gitu ya dalam kegiatan Koje. Kemudian apakah sudah ada sosialisasi gitu ya, menurut saya itu bagus sekali Bu Pratiwi ya, sudah keren sekali gitu. Dan tadi dan saya lihat Bu Pratiwi juga sudah memberikan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akhirnya memicu jawaban-jawaban dari Koci gitu Bu Pratiwi. Gimana nih perasaan Bu Pratiwi saat mendengarkan ini dari saya? Wah, luar biasa sebenarnya Bu ya. Gak nyangka gitu, seperti gak nyangka. Tadi tuh yang saya lakukan, saya berpikir banyak kurangnya gitu ya Bu ya. Tapi selama mendengarkan apa namanya? Ya, pertanyaan dari ya. Ibu, ternyata ada beberapa yang apa namanya beberapa kompetensi yang sudah saya lakukan, walaupun agak menurut saya masih kurang Bu, jauh dari kata baik. Iya, namun demikian Bu Pratiwi saya juga melihat ada beberapa hal yang masih bisa dikembangkan dari Bu Pratiwi. Misalnya tadi Bu Pratiwi masih bisa menggali berbagai informasi dari Pak Agus, seperti saat tadi Bu Pratiwi bertanya rencana apa gitu ya yang akan Pak Agus kembangkan. Kemudian tadi kan ternyata banyak sekali ya ide-idenya dari Pak Agus, akan mengadakan pembiasaan murojaah ya Pak, terus kemudian bahkan itu tadi yang sangat ini saat nanti Bu Pratiwi terus menggali rencananya apa sampai terbuka tadi ada koordinasi dan komunikasi juga kolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti dengan guru ngaji gitu. Menurut saya kan itu adalah program yang sangat baik sekali gitu ya. Jadi tampaknya kalau misalnya Bu Pratiwi lebih menggali lagi dan memberikan kesempatan Koci untuk memberikan ide-idenya, tampaknya Pak Agus ini akan lebih banyak sekali keluar ide-idenya ya Bu Pratiwi. Tapi tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa Bu Pratiwi sudah melebihi si standar yang tadi Bu Pratiwi sampaikan. Nah, kemudian nih gimana nih pendapatnya Bu Pratiwi dengan apa yang saya sampaikan barusan? Kira-kira apa perasaannya? Apa rencananya nih tadi kan? Jawaban dari Ibu tuh sangat membuat saya termotivasi lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan coaching tersebut. Insya Allah nanti kedepannya saya akan berlatih kembali, terutama dengan rekan kerja saya di sekolah. Bagus sekali. Kira-kira rencananya apa nih Bu Pratiwi? Insya Allah secepatnya Bu. Kebetulan di sekolah saya kan ada beberapa guru yang agak kurang bisa dalam membuat aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Nah itu diantaranya ada guru-guru yang ingin katanya mau berlatih gitu ya. Ada yang mau katanya ada yang mau disampaikan, ada obrolin gitu tentang aksi nyata tersebut. Keren sekali. Minggu depan. Sip, keren sekali ya Bu Pratiwi ya. Nah kalau begitu nanti nih Bu Pratiwi saya mohon izin nanti hasil kita ini nanti akan saya catat ke dalam form supervisi akademik dan sebagai penutup nih apa yang Bu Pratiwi dapatkan dari proses coaching tadi dengan Pak Agus? Yang saya dapatkan banyak sekali Bu, banyak sekali, terutama pengalaman baru buat saya dalam kegiatan coaching ya, dimana saya menjadi coach yang pada saat itu saya harus tidak terbawa suasana gitu ya. Kemudian juga harus memancing si coach untuk mengeluarkan idenya, bahkan solusinya sendiri tanpa saya yang mengeluarkan solusi sendiri gitu ya. Betul. Ya seperti itu mungkin Bu. Baik, terima kasih sekali Bu Pratiwi, Pak Agus atas kegiatannya hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim kita sudah selesai di kegiatan akhir yaitu supervisi akademik. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan hari ini memberi manfaat ya untuk kita semua, terutama untuk meningkatkan profesionalitas kerja dan juga kompetensi kita sebagai seorang pendidik. Sekali lagi terima kasih saya haturkan Bu Pratiwi, Pak Agus, sehat untuk kita semuanya. Kami tutup kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.